Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Demikian sabda Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Tema renungan saat ini adalah selalu dikenang. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari seorang dokter hewan dipanggil untuk melakukan pemeriksaan terhadap seekor anjing keturunan Irlandia yang berumur 10 tahun yang bernama Belker. Pemilik anjing tersebut yang bernama Ron dan istrinya Lisa serta anak laki-laki kecil mereka yang bernama Shane berharap Belker bisa sembuh. Setelah sang dokter memeriksa Belker, akhirnya ditemukan bahwa Belker menderita penyakit kanker ganas yang sudah tidak bisa disembuhkan. Sang dokter mengatakan kepada keluarga tersebut bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk Belker dan menawarkan kepada mereka untuk memberikan suntikan kematian secara cepat kepada Belker. Mereka pun akhirnya membuat janji pertemuan untuk melaksanakan proses tersebut. Ron dan Lisa kemudian memberitahu kepada sang dokter bahwa mungkin ada baiknya anak mereka Shane yang masih berumur 6 tahun itu diberitahu agar melihat sendiri secara langsung bagaimana proses penyuntikan tersebut. Mereka merasa bahwa Shane dapat belajar sesuatu dari peristiwa tersebut. Akhirnya keesokan harinya, setelah keluarga tersebut berkumpul, sang dokter melakukan penyuntikan terhadap Belker. Dalam beberapa menit kemudian, Belker pun tidur untuk selamanya dengan damai. Shane yang masih kecil, kelihatannya bisa menerima kejadian tersebut tanpa rasa sedih. Kemudian mereka semua duduk bersama setelah kematian Belker dan mereka membahas mengapa usia anjing lebih cepat daripada manusia. Shane yang awalnya hanya mendengarkan dalam diam, kemudian berkata, "Saya tahu jawabannya." Apa yang kemudian keluar dari mulut Shane membuat sang dokter terheran-heran. Shane berkata, manusia dilahirkan agar mereka dapat belajar bagaimana hidup yang baik di dalam kehidupannya untuk mencintai setiap orang di setiap waktu dan menjadi orang yang baik. Para anjing sudah mengetahui hal itu, bagaimana cara melakukan hal tersebut. Jadi mereka tidak harus tinggal terlalu lama di dunia ini, ungkap Shane. Saudara yang terkasih, mungkin memang kita harus belajar dari anjing tentang kesetiaan mereka, pengorbanan mereka, pengabdian mereka kepada tuannya. Bagaimana mereka begitu bersemangat memberikan kibasan ekor ketika bertemu tuannya, tidak punya rasa dendam dan sebagainya. Mereka tidak pernah berpura-pura dan menghidupi kehidupannya dengan penuh cinta kepada tuannya.
Di hari yang panas, mereka akan tidur dengan nyaman di bawah pohon yang sejuk. Mereka pun begitu menikmati saat angin menerpa wajah mereka ketika mereka berlari. Ketika tuannya bahagia, dia akan ikut loncat-loncat. Namun ketika tuannya sedang sedih, dia pun hanya diam dan duduk mendekat sambil memberikan perhatian kepada tuannya. Itulah seekor anjing. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita terlalu singkat untuk diisi oleh berbagai hal yang tidak penting atau hal yang sering merugikan. Karena itu buatlah suasana yang nyaman dan bahagia. Kemanapun kita pergi, lupakanlah hal-hal buruk dan fokuslah pada hal-hal yang baik. Bahkan berpikirlah hal-hal yang baik kepada orang yang tidak melakukan hal baik kepada kita. Karena ada tertulis, jika kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, itu seperti menaruh bara api di atas kepalanya. Biarlah kita berbuat baik bukan karena orang lain berbuat baik kepada kita, tetapi karena Tuhan Yesus telah lebih dahulu berbuat baik kepada kita. Sehingga sudah sepantasnya kita menyalurkan kasih Tuhan Yesus kepada sesama. Jadilah orang yang selalu dikenang karena kebaikan yang kita lakukan. Mari kita bangun karakter untuk menjadi orang yang baik supaya dapat dikenang orang lain karena kebaikan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, penuhilah kami dengan rahmat kebaikan-Mu, sehingga melalui kehadiran kami, orang bisa merasakan dan mengetahui bagaimana mengasihi, bagaimana mengampuni, dan bagaimana bisa menerima orang lain apa adanya. Tuhan Yesus yang baik, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, hati yang mengasihi dengan tulus, sehingga dapat memberkati orang lain. Saat ini kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan pertolongan. Berikan kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami mohon kiranya Tuhan yang berkenan menyertai setiap langkah hidup kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami. Di dalam memimpin negeri ini, berikanlah hikmat-Mu agar dalam setiap keputusan, setiap hal yang dilakukannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh keluarga kami dimanapun berada. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.